Ken Arok lahir pada tahun 1182 Masehi dari seorang ayah bernama Gajah Para dari desa Chanpara dan ibunya bernama Ken Dok berasal dari desa Pankur. Ayah Arok meninggal dunia ketika ia masih di dalam kandungan dan ketika itu Ken Dok telah direbut oleh raja dari kerajaan Kediri, sehingga Ken Dok membuang bayi Arok di sebuah pemakaman. Bayi terbuang tersebut kemudian ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong yang kemudian mengasuhnya. Semenjak diangkat menjadi anak oleh Lembong, Arok dibesarkan di suatu lingkungan yang keras dan bebas yang mempengaruhi sikapnya. Ia tumbuh menjadi seseorang yang bebas dan licik. Ia memulai aksi pertamanya menjadi seorang pencuri ketika ia bersama kelompok yang dipimpin oleh ayah angkatnya berencana untuk melakukan pencurian. Sejak saat itu Arok terbiasa melakukan pencurian yang membuatnya menjadi seorang pencuri bahkan perampok yang handal. Hasil curian tersebut ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari layaknya orang biasa. Selain itu, ia juga aktif berjudi di mana-mana yang menyebabkannya memiliki banyak hutang di kemudian hari. Arok menjadi buronan para penagih hutang pada masa itu dikarenakan ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar dan memilih kabur. Hingga pada suatu hari, para penagih hutang tersebut mendatangi rumah ayah angkatnya Lembong untuk meminta haknya. Lembong yang pada saat itu tidak tahu apa-apa perkara hutang hanya pasrah ketika para penagih hutang tersebut mengacak-acak rumahnya untuk mengambil barang apa saja yang bisa menggantikan hutang Arok. Mengetahui hal tersebut, Arok bergegas menuju rumahnya. Ketika sampai ia telah disambut dengan ekspresi marah dari Lembong dan tidak lama kemudian langsung mengusir Arok dari rumahnya. Seperginya Ken Arok dari rumah ayahnya, ia pergi tanpa tujuan hingga ia menemui sekelompok orang yang sedang berjudi. Ia mendekati keramaian tersebut dan mendekati salah satu orang yang selalu kalah. Melihat hal itu, Arok membisikkan taktik-taktik kepada orang tersebut. Tak disangka-sangka ternyata taktiknya membuat orang tersebut menang berturut-turut. Selesai berjudi, orang tersebut mendekati Arok dan menanyakan dari mana asalnya. Arok kemudian menceritakan bagaimana awal mula ia berada di sana dan apa yang sedang ia alami saat ini. Mendengar hal tersebut, orang itu bermaksud untuk mengangkat Arok menjadi anaknya. Orang tersebut dikenal dengan nama Bango Samparan. Bango Samparan mengajak Arok ke rumahnya dan dikenalkan dengan istri tuanya yang pada saat itu belum memiliki keturunan, Genu Buntu yang akan menjadi ibu angkatnya. Ia juga dikenalkan dengan istri muda Bango Samparan, Tirtaja. Ken Arok menjalani hari-harinya dengan menyenangkan bersama keluarga Bango Samparan. Sampai ketika ia dewasa ia memutuskan untuk pergi mengembara. Dalam pengembaraan tersebut Arok bertemu dengan seorang Brahmana asal India bernama Lohgawe yang sedang mencari titisan Dewa Wisnu. Lohgawe sedang dalam perjalanan untuk mencari titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa, sampai ia bertemu dengan Ken Arok. Menurut Lohgawe, Arok memiliki kesamaan dengan Dewa Wisnu dan ia beranggapan bahwa Arok merupakan titisan Dewa Wisnu. Mereka akhirnya berbincang dan saling mengenal. Selama mengikuti Lohgawe, Arok mulai belajar mengenai agama yang dibawa Brahmana tersebut. Melalui Lohgawe, ia dibawa ke Tumapel untuk dipertemukan dengan Aku Tumapel Tunggul Ametung. Dalam pertemuan tersebut ia menunjukkan kemampuan bela dirinya dan pengetahuan mengenai agama yang telah ia pelajari dari Lohgawe. Dengan kemampuan yang ia miliki itu, ia diangkat menjadi pengawal Awuku atau pengawal pribadi raja. Selama menjadi pengawal Awuku Tunggul Ametung, Ken Arok seringkali mengikuti perjalanan Tunggul Ametung bersama sang istri Ken Dedes.
Ken Dedes merupakan seorang wanita tercantik di masa itu hingga membuat Tunggul Ametung menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan Ken Dedes. Dalam suatu perjalanan, Tunggul Ametung dan Ken Dedes mengunjungi sebuah tempat rekreasi bernama Taman Boboji yang saat ini menjadi pertirtan Watu Gede. Saat Ken Dedes turun dari kereta, tidak sengaja ia memperlihatkan betisnya. Hal itu terlihat oleh Arok sebagai pengawal yang berada di belakangnya. Dalam penglihatannya, betis Ken Dedes bercahaya dan bersilau. Ken Arok menceritakan kejadian tersebut kepada Loh Gawe. Loh Gawe berkata itu karena Ken Dedes merupakan seorang nareswari atau seorang permata di antara para perempuan dan siapapun yang berhasil menjadikannya istri akan menjadi raja. Setelah mendengar penuturan dari Loh Gawe, Ken Arok semakin menginginkan Ken Dedes. Selain karena parasnya yang cantik, ia juga mendambakan tahta raja yang dapat ia kuasai ketika berhasil memperistri Ken Dedes. Rencana ini rupanya bukan hanya angan-angan semata Arok, ia kemudian mencari cara untuk bisa membinasakan Tunggul Ametung dan merebut Ken Dedes dan tahta. Ken Arok menyusun sebuah rencana untuk membunuh Tunggul Ametung. Ia berusaha mencari sebuah pusaka sakti yang mampu menandingi kekuatan Tunggul Ametung. Pergilah Arok menuju rumah Bango Samparan Dena mendapatkan info mengenai Empu Gandring. Seseorang yang bisa menciptakan sebuah pusaka yang sangat sakti. Ken Arok kemudian menemui Empu Gandring dan menyampaikan apa yang ia butuhkan. Empu Gandring berkata bahwa ia mampu membuat keris sakti namun membutuhkan waktu selama 1 tahun. Arok merasa keberatan dengan rentang waktu yang terlalu lama tersebut. Ia menawar untuk menunggu selama 6 bulan namun Empu Gandring tidak bisa menerima permintaannya. Ken Arok menyetujui tenggat waktu tersebut. Namun 6 bulan berselang ia tidak sabar dan langsung menuju persinggahan Empu Gandring dan memaksa untuk mengambil keris yang ia minta. Empu Gandring berusaha untuk mempertahankan keris tersebut namun Arok langsung menyerangnya dan menusuk Empu Gandring dengan keris tersebut. Sebelum menutup mata, ia mengucapkan sumpah serapah kepada Arok bahwa keris itu nanti akan membunuh dia beserta 7 keturunannya. Setelah mendapatkan keris sakti tersebut, Ken Arok segera melancarkan tujuannya untuk membunuh Tunggul Ametung. Dini hari ketika semua orang sedang tidur, ia menyusup ke kamar di mana Tunggul Ametung dan Ken Dedes tertidur. Ia menusuk Tunggul Ametung dengan keris tersebut hingga membuat Ken Dedes terbangun. Ia meminta pada Ken Dedes untuk menutupi kejadian tersebut, dan berjanji akan menikahi Ken Dedes setelahnya. Rupanya Ken Dedes termakan rayuan dari Ken Arok dan Arok berhasil menutupi tindakannya dan terbebas dari tuduhan pembunuhan Tunggul Ametung. Setelah kematian Awuku Tunggul Ametung, Ken Arok dideklarasikan menjadi raja berikutnya yang memimpin Tumapel dan menikahi Ken Dedes yang saat itu mengandung putra dari Tunggul Ametung. Peristiwa itu bersamaan dengan memanasnya konflik antara kerajaan Kadiri dan kaum Brahmana. Setelah mendengar kabar bahwa Arok yang memimpin Tumapel, kaum Brahmana pergi ke Tumapel dan meminta bantuan dari Raja Tumapel. Permintaan tersebut menciptakan perselisihan antara Tumapel dan kerajaan Kadiri yang menyebabkan Tumapel melepaskan diri dari kerajaan Kadiri dan berdiri sendiri sebagai kerajaan Tumapel. Pada tahun 1222, Ken Arok menjadi raja pertama yang mendirikan kerajaan Tumapel dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi. Pernikahannya dengan Ken Dedes dikaruniai 4 orang putra. Dia juga memiliki selir bernama Ken Umang. Dan ia juga memiliki 4 orang putra dari Ken Umang. Kematian raja pertama kerajaan Tumapel ini disebut-sebut sebagai imbas dari sumpah Empu Gandring.
Setelah mengetahui bahwa sang raja yang membunuh ayahnya, Anusapati, anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes membalaskan dendam dengan membunuh Ken Arok. Anusapati membunuh sang raja Tumapel tersebut dengan keris Empu Gandring yang dulu digunakan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Dan begitulah Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi meninggal di tahun 1227 setelah memimpin kerajaan Tumapel selama 5 tahun. Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi dulunya merupakan seseorang yang lahir dari orang biasa kemudian diangkat sebagai anak oleh seorang pencuri. Dari situlah ia mulai memiliki kebiasaan mencuri dan berjudi. Setelah dewasa ia memulai pengembaraannya untuk mencari jati diri. Disitulah ia bertemu dengan seorang Brahmana yang membawanya menuju Tumapel. Berkat rencana liciknya dan pusaka Empu Gandring, ia berhasil membunuh Awuku Tumapel dan menggantikannya sebagai pemimpin Tumapel sekaligus menikahi Ken Dedes. Sri Rajasa merupakan raja pertama kerajaan Tumapel yang memimpin selama 5 tahun di tahun 1222 sampai 1227. Ken Arok meninggal di tangan anak tirinya sendiri, Anusapati.